siap merayakan tahun yang baru dengan kebaikan Tuhan yang baru. Kasih setia Tuhan yang baru ada bagi setiap kita, amin. Mari siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama. Terima kasih Bapa. Oh, I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest nights. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Jesus, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Ah, thank you, Jesus. Come on, everybody, say. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God.
Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyembah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan kami siap bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita bersama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama yang bersuka cita kita mau memuji Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan buat Allah kita. Come on. Come on, sing it out. Jalanmu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Katakan dengan iman, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu, amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari dimanapun engkau berada bertepuk tangan buat Allah kita. Yeah. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Engkau berikan kekuatan bagi kami. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Come on church. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, amin, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Biar musik memuji Tuhan, amin. Kami sungguh bersukacita sebab penyertaan-Mu begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Woo! Amin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Amin. Come on, sing it out. Kaulah sukacita, Engkau sumber pengharapan dan kehidupan kami Tuhan. Amin. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, amin. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, oh. Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan, yes Lord. Amin, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari berikan sorak-sorai terbaik buat Allah kita. Through you I can do anything, 'cause I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amin. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Yeah. Come on everybody, sing it out. I'm
not gonna live by what I see. Yes, Lord. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Kami percaya, I know that you can do anything. Come on, through you I can do anything. 'Cause I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari dimanapun engkau berada bersuka cita. Mari kita memuji Allah kita. Come on, lift up your voice. I'm not gonna live by what I see. Yes, Lord. I'm not gonna live by what I feel. Amen. Deep down I know that you're here with me. We know that, I know that you can do anything. Come on. Through you I can do anything. 'Cause I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Amen. Nothing is impossible. Mari dimanapun engkau berada bertepuk tangan buat Allah kita. Come on. Hey. I believe in you. I believe in you. I believe in you, Lord. I believe, yes, Jesus. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. Come on, church, lift up your voice. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you, Lord. I believe in you. Hallelujah. Shalom, mari kita simak beberapa informasi kegiatan NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Ibadah Minggu 17 Januari tersedia online melalui YouTube channel NDC atau ndcministry.tv. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Ajak dan temani anak Anda untuk beribadah dan bukalah parenting guide menggunakan aplikasi NDC. NDC Youth setiap Sabtu pukul 16 diadakan secara online di YouTube channel NDC Youth. Encounter Night diadakan pada Rabu 13 Januari pukul 19.30 bersama Pastor Josia Abdisa Putra di YouTube channel NDC. Dan ibadah NDC Women diadakan pada Kamis 14 Januari pukul 10 secara online. Dapatkan link ibadah melalui akun Instagram @ndcwoman. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau KOR, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan KOR diadakan secara online.
Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Revive Talks bersama NDC Pastors kini tersedia setiap Senin hingga Jumat. Temukan hanya di aplikasi NDC. Kini telah tersedia YouTube channel NDC Core, yang tiap awal bulan dan setiap Kamis akan diisi konten menarik mengenai Core di NDC. Mulai dari kesaksian, tanya jawab, aktivitas Core, short movie, dan juga pastor message. Yuk, tunggu apa lagi? Segera subscribe YouTube channel NDC Core dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi konten terbaru. NDC membuka pendaftaran relationship level, yaitu kelas pembinaan yang diadakan bagi jemaat yang sedang membangun hubungan untuk persiapan memasuki jenjang pernikahan. Dan juga membuka pendaftaran premarital bagi jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah. Pendaftaran melalui core leader masing-masing. Hotline doa tersedia melalui WhatsApp chat di nomor 0811 188 992. Tetap terbuka bagi saudara yang ingin didoakan. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Dan akhirnya jangan lupa untuk memfollow, like, dan subscribe berbagai sosial media NDC. Sekian NDC News hari ini. Happy Sunday! Kami bersyukur, kami punya Bapa yang setia, Yesus Kristus namanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Kasihmu terindah Tuhan selama-lamanya. Mari sama-sama pujikan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh, hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Mari tetap berharap Bapak Ibu. Ku tetap
ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah, kasih-Mu sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu yang amin. Kami percaya, kami percaya, kami bersyukur Yesus. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Angkat hati, angkat suara kita katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Saya percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun di setiap rumah saudara dan lawatan Tuhan pasti terjadi. Khususnya hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari setiap kita berdoa dan mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita semua berdoa. Bapa, aku berdoa, kami semua berdoa. Layakkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kami berdoa, berkatilah perjamuan kudus menjadi alat anugerah yang olehnya kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Kami sambut perjamuan kudus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap terima perjamuan kudus katakan amin, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku.
sungguh indah. Mari sambil memandang kepada salib Yesus, kita mengangkat roti kita tinggi ke atas, saudara. Sekali lagi kita mengingat pengorbanan Yesus. Ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya. Sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan, dan dipecah-pecahkan bagi kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu sendiri. Engkau sudah menanggung setiap dosa kami atas tubuh-Mu, tapi juga setiap penyakit kami. Itu sebabnya kami percaya lewat bilur pada tubuh Yesus, kami semua yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berada, yang hari ini menderita sakit penyakit dan kau percaya penyakitmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Pegang tubuhmu yang sakit dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, kami memerintahkan segala penyakit keluar dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi sedang terjadi atas setiap tubuh kami. Kami bersyukur untuk kesembuhan ilahi yang sudah kami terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sekarang kita mengangkat cawan kita tinggi ke atas, saudara. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Ketika Yesus dicambuk sepanjang Via Dolorosa, darah mengalir. Ketika tangan dan kakinya dipaku dan kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua umat yang telah ditebus oleh Tuhan katakan haleluya. Semua bersyukuran katakan haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Haleluya. 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 Mari semua kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Yesus, Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan lewat darah yang tercurah, kami semua sudah diselamatkan. Dosa kami diampuni dan kami menerima hidup yang kekal. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring Engkau, setia melayani Engkau seumur hidup kami. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saatnya, di tahun yang baru ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga kami semua boleh diajar oleh kebenaran firman Tuhan dan hidup kami menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Ya, shalom. Dimanapun saudara berada, kita bersyukur karena kita boleh memasuki tahun yang baru. Dan saya rasa belum terlambat pada kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Kiranya Allah Immanuel beserta dengan kita memasuki tahun yang baru 2021. Baik saudara-saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Tema besar kita sepanjang bulan Januari ini adalah New Season atau musim yang baru. Kita masuk tahun yang baru, saya percaya kita memasuki sebuah musim yang baru. Dan judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah Pray for Something New.
berdoa untuk sesuatu yang baru. Karena saya percaya saudaraku, di tahun yang baru ini ada banyak hal baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Tahun 2020 mungkin bagi banyak orang adalah tahun yang penuh dengan kekelaman, ya, penuh dengan kesedihan. Kita banyak mungkin mengalami kehilangan harta, atau ada juga yang kehilangan sanak saudara kita, saudara-saudaraku. Tetapi saya percaya saudara-saudara, memasuki tahun 2021, saudara-saudara, ada musim yang baru bagi setiap kita. Itu sebabnya hari ini saudara-saudaraku, kita akan melihat dalam firman Tuhan. Ternyata di dalam firman Tuhan ada banyak ayat yang memberikan harapan kepada kita. Untuk kita percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 42 ayat 9. Coba kita lihat bersama-sama Yesaya 42 ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jadi saudara-saudara, di awal tahun yang baru ini, saya mengajak kepada kita semua untuk kita saudara-saudara berdoa sungguh-sungguh. Berdoa untuk kita menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Sehingga tahun yang baru ini menjadi musim yang baru di mana kita bangkit dari keterpurukan kita. Kita berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bagi banyak orang akan ada pemulihan yang luar biasa. Hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan kepada kita semua, saudara-saudara, bagaimana kita harus berdoa untuk hal-hal yang baru. Dan ketika kita berdoa untuk hal-hal yang baru, saudara-saudara, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara ketika kita mulai masuk musim yang baru ini dan kita mau berdoa untuk menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah berdoalah dengan dorongan dan gairah yang baru. Saudara-saudara, apakah saudara pernah menemukan dan menyadari bahwa kita mulai berdoa dan kita mengulang-ulang hal yang sama. Dan akhirnya itu menjadi hal yang rutin. Dan akhirnya doa kita kemudian kehilangan semangatnya, kehilangan gairahnya. Dan kita berulang-ulang mengucapkan kata-kata yang sama. Mungkin kita bisa katakan saudara-saudara, seakan-akan doa kita itu seperti rekaman. Dan rekaman yang sama diulang-ulang saudaraku. Kita kehilangan kuasa di dalam doa kita. Segalanya menjadi rutin. Dan tidak lagi ada dorongan yang kuat ketika kita berdoa. Nah, mari kita lihat saudara-saudaraku apa yang dilakukan oleh Daud. Di dalam Mazmur pasal 28 ayat yang pertama. Mazmur 28 ayat yang pertama dikatakan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku. Aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Saudara-saudara, di dalam kesesakan yang sangat besar, Daud berdoa dan berseru sedemikian rupa kepada Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan saudara-saudara, kata yang dipergunakan oleh Daud berseru, itu dari kata Ibrani, saudara-saudaraku, yang memiliki pengertian untuk mendapatkan tanggapan. Oh Tuhan, berikanlah jawaban. Berikanlah tanggapan kepada doaku. Sebab kalau engkau tidak memberikan jawaban kepada doaku, aku seperti orang mati. Aku tidak berdaya. Saudara-saudara, itu sebabnya pada tahun yang baru ini, berdoalah dengan gairah dan dorongan yang baru. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Banyak orang berdoa jadi kebiasaan, tapi nggak lagi berharap doanya dijawab. Malah ada yang bilang begini saudara, ya, sambil bercanda. Mungkin ya kalau kita berdoa, ya Bapa dengarlah doaku. Tiba-tiba ada suara, ya anakku. Wah langsung kaget saudara. Nah apa maksudnya dari candaan ini? Banyak orang yang berdoa, ya Bapa dengarlah doaku. Tapi itu jadi kebiasaan, doa yang rutin.
Tidak lagi berharap bahwa memang ada tanggapan dari Tuhan, ada jawaban dari Tuhan. Jadi seakan-akan kalau Tuhan menjawab, ya anakku, semua jadi kaget. Kenapa? Karena banyak orang berdoa tapi tidak lagi mengharapkan tanggapan dan jawaban, saudara. Tapi Daud ketika dia berdoa berseru pada Tuhan, jawablah aku Tuhan, beri tanggapan. Kalau tidak aku binasa, aku seperti orang mati Tuhan. Nah perhatikan kalimat selanjutnya, ayat 2 sekarang. Dari Mazmur 28. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang kudus. Nah di dalam ayat yang kedua ini saudaraku kata berteriak dari kata sava. Nah ini berbeda dari ayat sebelumnya. Ayat ini berarti ada teriakan yang luar biasa. Minta tolong dalam keputusasaan, dalam kesusahan. Minta tolong. Dan orang Yahudi saudaraku ketika berdoa biasanya mengangkat tangan mereka dalam doa. Mengangkat tangan mereka dan mengarahkan tangan mereka ke ruang maha kudus. Ya, tempat kehadiran Tuhan. Sebagai simbol ketergantungan total mereka kepada Tuhan. Nah saya harap ketika kita berdoa benar-benar ada teriakan yang luar biasa kepada Tuhan. Bukan asal doa biasa. Tahun yang baru ini, dalam musim yang baru saya mendorong saudara punya gairah yang sungguh. Ketika engkau berdoa meminta sesuatu yang baru dari Tuhan. Saya teringat satu kali Pendeta Cho Yonggi pernah menceritakan dalam khotbahnya saudaraku. Ada seorang yang datang kepada dia ngobrol-ngobrol cukup dekat saudaraku sambil berjalan-jalan di area gerejanya yang besar. Dan kemudian orang itu bertanya, Pak Cho atau Pendeta Cho, apa artinya? Bisa dijelaskan kepada saya apa artinya berdoa sungguh-sungguh itu seperti apa? Apakah doa sungguh-sungguh itu tutup matanya sampai begini? Atau seperti apa doa sungguh-sungguh? Pendeta Cho Yonggi tidak menjawab saudaraku. Nah sambil berjalan ada satu daerah di mana di situ ada kolam baptisan yang sudah dibersihkan dan diisi dengan air. Lalu Pendeta Cho Yonggi berkata kepada orang yang bertanya itu, dan kebetulan orang itu punya anak kecil saudaraku. Pendeta Cho Yonggi bilang, boleh nggak anak kamu masuk ke kolam baptisan itu? Oh ya silakan. Kolam baptisan itu diisi air. Ketika airnya sampai ke dada, anak kecil itu mulai teriak, papi. Dia teriak sama papinya, tolong saya, keluarkan saya. Papinya mau tolong saudaraku. Tapi Pendeta Cho Yonggi berkata, biarin. Ini air naik terus, ini anak kecil saudaraku, naik terus. Sampai ke leher. Ini anak berteriak lagi lebih keras, papi tolong saya, keluarkan saya. Sang ayah mulai mau mengeluarkan anaknya. Tapi Pendeta Cho Yonggi berkata, biarkan saja anakmu. Akhirnya air itu naik terus saudaraku sampai di hidungnya saudaraku. Jadi anak ini saudaraku udah mesti berjinjit untuk berteriak, papi tolong saya, keluarkan saya. Lalu Pendeta Cho Yonggi berkata, sekarang anakmu boleh dikeluarkan. Seperti itulah doa yang sungguh-sungguh. Saudara, tahun yang baru ini, mari kita masuki dengan gairah, semangat dan dorongan doa yang baru. Jangan berdoa biasa saja. Berteriaklah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Kalau engkau tidak menolong saya binasa. Saya ingin mengutip perkataan Billy Graham. Billy Graham berkata begini. Terlalu sering kita mendoakan permohonan-permohonan yang kecil dan remeh. Menggunakan kata-kata oratoris. Atau kata-kata orang lain. Daripada tangisan batin kita. Saat Anda berdoa, berdoalah. Maksudnya apa? Saat Anda berdoa, curahkanlah isi hatimu. Berteriaklah kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu. Dan percayalah kuasa doa luar biasa. Awali tahun ini dengan semangat, gairah yang baru. Berdoalah dengan tidak seperti biasanya. Berdoalah dengan gairah dan semangat yang luar biasa. Untuk masuk musim yang baru. Kita perlu berdoa dengan segenap hati kita. Yang kedua, berdoalah untuk ide yang baru. Saudara-saudara, seperti yang tadi saya katakan, ke depan ini banyak hal-hal baru yang akan Tuhan kerjakan. Nah, hal-hal yang baru ini saudaraku membutuhkan cara menghadapinya berbeda. Kita membutuhkan ide yang baru. Nah, perhatikan Yesaya 48 ayat yang ke-6. Ya. Yesaya 48 ayat yang ke-6 saya bacakan.
engkau telah mendengar semuanya itu. Dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang. Ini perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru sejak sekarang. Dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, ada banyak persediaan dari Tuhan. Hal-hal yang baru, hal-hal yang tersimpan. Dan ini akan terjadi di depan kita. Tuhan mau memberitahukannya kepada saudara dan saya kalau kita sungguh-sungguh berdoa. Dan tentunya ketika hal yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dalam dunia ini saudara-saudara, maka diperlukan ide yang baru. Mungkin ide-ide yang lama sudah kita lakukan dan sudah menjadi usang. Ketika sesuatu yang baru sedang datang ke dalam dunia kita, saudara-saudaraku, kita membutuhkan ide yang baru. Dan Yakobus pasal 1 ayat 5, coba kita lihat. Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saudaraku, firman Tuhan bilang yang kurang hikmat, berdoa minta hikmat. Jadi saudara-saudara, kita berdoa minta hikmat Tuhan di tengah-tengah banyak hal yang baru yang akan terjadi di dalam tahun ini, tahun baru ini, supaya kita diberikan ide-ide yang baru. Mengetahui fakta bahwa ada hal yang baru dalam hidup kita itu baik. Tahu ada fakta baru. Namun yang jauh lebih penting adalah apa yang dapat kita lakukan dengan fakta-fakta yang kita miliki. Kita nggak cukup berhenti sampai, oh ada hal yang baru. Oh Tuhan memberikan kepada saya hal-hal yang baru. Itu bagus mengetahui itu semua. Tapi lebih jauh kita minta hikmat dari Tuhan. Supaya Tuhan memberikan ide baru kepada kita. Saya beri contoh misalnya. Seperti Yusuf. Yusuf kan mendapat pemberitahuan dari Tuhan. Lewat mimpi. Saudara masih ingat kan? Arti dari mimpi itu saudara langsung ya. Ada 7 tahun masa kelimpahan. Lalu ada 7 tahun masa kekeringan. Itu fakta yang Yusuf sudah tahu. Dan itu sesuatu yang baik. Belum terjadi udah tahu. Tapi kalau hanya berhenti tahu pada faktanya saja, hal-hal baru yang akan terjadi, tapi kita nggak punya ide dan hikmat dari sorga, nah kita nggak bisa lakukan apapun. Tapi kita semua tahu kan, bahwa faktanya diberitahukan kepada Yusuf, dan Yusuf dengan hikmat Tuhan, dia punya ide, oh saya akan bangun lumbung-lumbung. Oh nanti akan begini cara mengumpulkannya. Oh nanti akan disimpan. Jadi ada ide bagaimana bangun lumbung, bagaimana menyimpan, dan lain sebagainya. Dan ide ini saudara-saudaraku datang dari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara. Yang kedua adalah berdoalah untuk musim yang baru ini. Minta ide dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Sehingga di tahun yang baru ini saya percaya para pengusaha, orang yang bekerja, para bisnismen, saudara akan punya ide-ide yang luar biasa. Memasuki musim yang baru ini dan semuanya akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya dengar banyak kesaksian. Jemaat ya bagaimana mereka bahkan di tahun 2020 pun sudah mengalami hal yang luar biasa. Ketika mereka mendapatkan ide-ide yang segar dari Tuhan. Hikmat Tuhan turun dalam hidup mereka. Mereka menjadi pengusaha yang sukses dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Berdoalah juga untuk cara-cara yang baru. Idenya perlu baru. Tapi jangan lupa juga kita perlu cara-cara baru. Cara-cara yang tidak biasa. Cara-cara extraordinary. Kadang-kadang ketika sesuatu yang baru datang, cara yang lama mentok. Nggak berhasil dengan cara yang sudah biasa dilakukan banyak orang. Kita perlu berdoa juga untuk musim yang baru ini. Berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan memberikan kepada kita cara-cara yang baru.
Nah, hadis saya ingin memberikan contoh kepada saudara bagaimana seorang nabi Tuhan dengan hikmat dan urapan dari Tuhan melakukan cara yang baru di dalam pelayanannya. Ya, mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Saya bacakan. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Oh, kapaknya barang pinjaman dan mata kapaknya jatuh ke dalam sungai, saudaraku. Ayat 6. Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa, nabi Tuhan ini namanya Elisa, memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Tempat mata kapak itu jatuh, dilemparin kayu, saudaraku. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Jadi saudara-saudara, kisah ini adalah ketika rombongan murid Nabi mulai proyek mereka. Yaitu untuk membangun rumah bagi tempat tinggal mereka. Mereka dengan rajin menebang pohon dengan kapak. Hingga terjadi satu insiden tadi. Ya, insiden bagaimana mata kapaknya terjatuh dan hilang, saudaraku, tenggelam dalam air sungai Yordan. Nah, kita melihat bagaimana Elisa mendemonstrasikan mujizat Tuhan. Caranya tadi sangat unik. Cara yang baru saya katakan. Dia ambil sepotong kayu dari pohon, dia potong sedikit kayu itu. Lalu kemudian Elisa memegang potongan kayu itu. Lalu Elisa tanya, "Di mana jatuhnya tadi mata kapak?" "Di situ, tuanku." Di tempat jatuhnya mata kapak itu dilemparin kayu itu. Dan tiba-tiba ngapung itu mata kapak yang tenggelam itu. Nah, dari kisah ini saudara-saudaraku, apa yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari dari kisah Alkitab ini adalah bahwa seringkali Allah menggunakan cara-cara baru yang tidak lazim untuk mengatasi satu problem. Kalau saudara membaca dalam Alkitab pun, cara Yesus menyembuhkan orang-orang sakit begitu bermacam-macam cara. Enggak dengan satu cara. Kadang-kadang ada yang diolesin. Kadang-kadang yang enggak perlu datang. Yesus cuma bilang, "Hambamu sembuh, aku enggak perlu datang." Seketika itu juga hambanya sembuh. Ada banyak cara yang lain. Nah, musim yang baru, tahun yang baru ini saudara-saudaraku juga akan ditandai dengan banyak hal yang baru. Nah, kalau kita tidak meminta dan berdoa kepada Tuhan untuk cara-cara yang baru di dalam kita bekerja, di dalam kita berbisnis, di dalam kita melakukan sesuatu, saya khawatir akan mentok. Karena kondisinya sudah berubah. 2021 itu nanti saudaraku sudah ada yang namanya vaksin, apalagi nih. Saya nggak tahu bagaimana ekonomi, bagaimana cara kerja dari banyak perusahaan. Yang saya tak terbayangkan, tapi Tuhan akan memberitahukan nanti hal-hal yang baru. Dan berdoalah juga supaya kita punya cara-cara yang baru. Yang tidak lazim. Ada terobosan, saya katakan ini kata yang tepat. Ada terobosan yang di luar kebiasaan, extraordinary. Untuk kita bisa menang menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Akhirnya saya sungguh berharap setiap jemaat NDC maupun setiap saudara yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Masukilah tahun yang baru 2021. Jangan biasa-biasa saja. Tapi jadikan 2021 adalah new season. Musim yang baru. Di mana kita bangkit dari keterpurukan kita. Ada pemulihan dalam bisnismu. Tahun 2020 banyak kehilangan yang sedang engkau sudah alami. Tapi 2021 akan menjadi musim yang baru yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan berkat, dan Tuhan mengembalikan mungkin banyak saudara yang sudah kehilangan banyak hal. Tuhan bisa kembalikan bahkan berlipat kali ganda. Tapi kuncinya adalah masuki tahun ini dengan gairah doa yang baru. Semua bisa bekerja, melakukan apa saja dengan kerja keras. Tapi saya mau katakan, saya tekankan kenapa saya fokus. Jadilah anak Tuhan yang memasuki
tahun baru, musim yang baru ini dengan doa yang sungguh-sungguh. Dengan doa yang bergairah. Berteriaklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan mintalah ide yang baru dari Tuhan. Dan yang terakhir, berdoalah juga untuk cara yang baru. Terobosan di dalam pekerjaan dan bisnis saudara. Kiranya kita menangkap pesan Tuhan di dalam memasuki tahun yang baru. Dan semuanya akan bangkit roh doanya. Semuanya akan sungguh-sungguh berdoa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk tahun yang baru. Kami percaya ini adalah musim yang baru yang kami masuki. Kami perlu bangkit. Roh doa kami, gairah doa kami, semangat doa kami. Kami tidak lagi mau berdoa biasa saja atau menjadi hal yang rutin. Tetapi kami akan berteriak kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami percaya di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Berikanlah kepada kami semua ide yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir, kami juga berdoa berikanlah kepada kami cara yang baru. Ada terobosan dalam bisnis kami, pekerjaan kami, apa yang kami lakukan. Dan kami percaya Roh Kudus menolong kami. Ketika kami berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan datang dan Tuhan menolong kami. Pada akhirnya kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong supaya dalam tahun yang baru kami masuki ini, kami boleh segera Tuhan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi pandemi COVID-19. Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19. Indonesia segera pulih. Indonesia diberkati Tuhan. Urapilah Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya. Kami juga berdoa secara khusus buat TNI dan Polri. Supaya mereka benar-benar Tuhan berdiri mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Indonesia tetap tegak berdiri, ada damai dan berkat Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapak. Dan sekali lagi pada akhirnya Tuhan memberkati setiap jemaat yang sedang berdoa. Yang sungguh-sungguh mengharapkan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan. Akan memasuki musim yang baru. Yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan sekarang saatnya kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat yang besar dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi katakan jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.